Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudahu amma ba'd. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib, mata'anallahu wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita membaca salah satu warisan Imam Al-Ghazali, sebuah risalah yang berjudul Ayyuhal Walad, cetakan Al-Haramain. Kita sampai kepada halaman 10. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qad wajaba 'ala as-saliki arba'atu umur. Bagi orang yang berjalan menuju Allah, dan hakikatnya sekalipun posisi kita sedang duduk, tapi tentu waktu bergulir. Waktu itulah yang membuat sesungguhnya kita ini tidak berdiam. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beberapa terminal, mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzakh, kemudian nanti pada mahsyar, dan pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu untuk menerima segala konsekuensi apa yang telah kita lakukan ketika Allah berikan kesempatan hidup pada fase kehidupan dunia. Ada yang mengatakan hidup ini tidak satu kali. Jadi ada yang mengatakan hidup ini lebih dari satu kali. Maka tentu maksudnya setidaknya hidup di alam dunia dan hidup nanti sesudah dunia berakhir. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan wajib 'ala saliki arba'atu umur. Untuk menuju Allah itu mesti membenahi, membekali diri dengan 4 perkara. Harga mati 4, tidak kurang dan tidak lebih. Al-amrul awal, yang pertama adalah i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Akidah yang benar yang tidak terdapat perkara bid'ah. Jadi memiliki akidah yang benar yang tidak terdapat dalam akidahnya perkara yang bid'ah. Itu yang pertama. Jadi tidak termasuk kelompok yang memiliki keyakinan yang sesat. Kemudian yang kedua, taubatun nasuh
la yarji' ba'daha ila zillah atau ila zallah. Memasuki tahap pertama setelah berpijak kepada akidah yang sahih yang tidak terdapat perkara bid'ah di dalamnya adalah bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Kalau diumpamakan perjalanan orang yang saleh itu ibarat anak tangga, maka anak tangga pertama dia mesti berpijak di atas akidah yang benar, bukan akidah yang sesat. Yang kedua, dia mulai langkahnya dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, yang dia sesudah taubat itu tidak lagi kembali kepada kesalahan atau dosa. Wasalisu yang ketiga, istirdaul khusum hatta la yatqa li ahadin alaika haqq. Kalau berisi musuh, kalau punya lawan, maka istirdaul khusum, minta halal, minta ridha. Istirda itu meminta kerelaan. Al-khusum, musuh-musuh, hatta sehingga la yabqa li ahadin alaika haq, tidak ada satupun orang punya hak untuk dia gugat atas dirimu. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, warabi'u tahsilu ilmi syariat, menghasilkan, menuntut ilmu syariat. Seberapa banyak qadara ma tu'adda bihi awamirullah, sekira apapun perintah Allah dapat dilaksanakan dengan benar. Jadi kada banyak-banyak apa yang menjadi perintah Allah. Tentu agar kita bisa melaksanakannya dengan betul, mesti melakukannya sesuai dengan ilmu syariat. Jadi tidak dituntut untuk memiliki wawasan pengetahuan tentang agama seperti lautan, tapi cukup sekedar dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan benar. Ilmu syariat, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, cara berdoa yang benar, cara berpuasa yang benar, cara melaksanakan ibadah haji dan benar, termasuk cara membangun rumah tangga yang benar, karena di situ juga ada aturan syariat, termasuk cara berusaha dan bekerja yang benar untuk memenuhi hajat dan keperluan. Jangan sampai sholatnya betul, puasanya betul, tapi mencari berusaha melanggar aturan Allah. Itu ilmu syariat. Nah, limbah itu summa minal ulumil ukhra, kemudian menuntut ilmu-ilmu yang lain, ma takunu bihim najatu, sesuatu yang dengan ilmu itu bisa selamat. Ini yang dimaksud dengan ilmu batin. Ilmu batin. Maksud ilmu batin itu apa? Pengetahuan yang berkenaan dengan pembenahan dan pembekalan hati dan pikiran yang tidak kasat mata. Maka empat perkara ini mesti harus kita perhatikan. Yang pertama sebagai landasan di mana kita berpijak adalah akidah yang sahihah. Akidah yang benar, kalau bahasa umumnya tauhidnya bujur. Tauhidnya bujur. Di mana dalam memahami tauhid tersebut tidak terdapat konsep-konsep aliran sesat yang
disebabkan karena perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dan saat bertaubat itu, ciri taubatan nasuha bahwa dia bertekad dan berniat kuat untuk tidak lagi mengulangi ke depannya, lalu berhenti seketika itu pula. Itu taubatan nasuha. Jadi yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah saat kita bertaubat itu sedikit ada lagi keinginan untuk mengulangi kesalahan itu. Persoalan kemudian seminggu 2 minggu terulang lagi, sejauh itu di luar rencana, maka itu tidak membatalkan status taubatan nasuha sebelumnya. Sebab andai kata kita ini seberantakan imbah bertaubat itu karena terulang lagi lawan kesalahan, maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, andai kata tidak ada lagi orang yang berbuat dosa di dunia ini, maka akan aku cabut, akan aku matikan semua mereka, lalu akan kudatangkan suatu kaum, kemudian mereka berbuat dosa, lalu mereka bertaubat dan memohon ampun kepadaku. Jadi kalau umpama kita memahami taubatan nasuha itu taubat yang mutlak sama sekali kada terbunik. Jadi yang dimaksud taubatan nasuha pada saat orang itu bertaubat, menyesal telah melakukan kesalahan, dia betul-betul menyesal sepenuh hati, dan itu dibuktikan dia bersumpah dengan dirinya kada hendak lagi mengulangi, dan kemudian dibuktikan detik itu juga ampih. Persoalan kemudian ternyata seminggu 2 minggu terjatuh lagi pada kesalahan yang sama, sejauh itu di luar rencana. Artinya sudah berusaha juga, tapi lantaran entah apa terbulik pula, maka terbulik untuk kedua kali itu tidak membatalkan status taubatan nasuha sebelumnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala lil awwabina ghafura. Awwabin, Maha Pengampun. Awwabin itu apa? Awwabin itu orang yang terjatuh dalam kesalahan, taubat bujur-bujur, sekalinya ada berapa sanayan terbulik pula, taubat lagi, bujur-bujur ini sudah taubat, sekalinya beberapa hari kemudian terbulik pula, terulang-ulang bertaubat, asalkan taubat itu sungguh dan Allah tidak mungkin kita dustai. Maka itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan awwabin, dan Allah telah menegaskan terhadap orang-orang awwabin, Allah selalu siap untuk mengampuni dosanya. Ada termasuk mengulu lah, nang mengulu itu nang taubat setengah hati, tapi dalam rencana mun ada dalam pikiran, mun ada kesempatan ya barangkali kena pulang. Nah itu nang mengulu. Nah jadi 4 perkara itu, yang pertama tadi berdiri di atas akidah yang benar, tauhid yang sahih, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bertaubat, dia bersumpah dengan dirinya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, kalau umpama ada perkara dengan orang lain, maka tidak membiarkan perkara itu berlarut-larut. Mumpung masih Allah beri kesempatan hidup, maka minta halal, minta ridha. Minta halal, minta ridha. Lawan siapa aja, supaya satupun manusia tidak ada yang punya pasal yang bisa dia gugat kelak pada hari kiamat. Dan yang keempat, berbekal diri dengan ilmu syariat, sekedar keperluan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan benar, lalu dilengkapi
tetapi dengan ilmu-ilmu lain, maksudnya ilmu-ilmu yang tidak kasat mata, akan tetapi dengan ilmu itulah kunci selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkadang kita mendengar penjelasannya betul, akan tetapi bagi sebagian orang akan terkesan seharusnya ucapan Rasul itu luas, malah menjadi sempit. Apa hadis tersebut? Tentu yang sering rancak mendalam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini rancak kita dapat. Cuman keterbatasan kita, terkadang kita saat mendengar hadis itu, pikiran kita hanya tertuju kepada satu masalah, yaitu masalah ikhlas. Terkadang, karena terjemahnya begini, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memandang kepada jasad dan penampilan kamu, akan tetapi Allah memandang ke dalam hati kamu dan perbuatan kamu. Memang kita menemukan hadis itu selalu, bahkan sering tercantum pada sebuah bahasan dalam kitab, judulnya Babul Ikhlas. Nah, padahal mengolah bab itu kan sebenarnya penulis, sedangkan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menuturkannya tidak terkhusus kepada bab tertentu. Namun mengumpulkan di dalam kitab itu para ulama mensederhanakan, kemudian mempermudah agar kita setidaknya punya kesimpulan yang jelas. Kalaupun kata kau banyak, minimal sebuting. Lalu dibuatlah hadis itu, biasanya di bawah bab yang berbicara tentang ikhlas. Padahal kalau kita paham, terlepas dari keterikatan dengan bab yang dikonsep oleh penulis penyusun kita, maka kita akan memahami bahwa ada dua hal yang harus betul-betul kita benahi: urusan zahir, urusan batin. Nah, urusan batin itu tentang pikiran dan perasaan. Makanya masalah sabar urusan hati, masalah syukur urusan hati, masalah ridha urusan hati, masalah baik sangka urusan hati. Jadi tidak hanya sekedar kita sholatnya yang rajin, karena sholat dapat kita lihat secara kasat mata, bukan hanya karena sedekahnya yang kita perhatikan semata, bukan karena bacaan Al-Qur'annya yang bisa didengar, karena semua itu hanya merupakan hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan yang kasat mata. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan yang kasat mata pun dinilai oleh Allah. Jangan sampai sholat kita rajin, puasa kita rajin, zikir kita rajin. Ini kan perbuatan-perbuatan yang kasat mata. Baca Al-Quran rajin, tapi hati kita bersangka terus sama Quran. Ada menyimpan iri dengki dalam hati kita, dendam, termasuk juga sombong. Kan ya Nabi Allah tidak hanya memandang kepada jasad dan kepada tampilan, yang Allah pandang gawian ikam bujur salah. Satu, dan apa yang ada di dalam hati dan pikiran ikam bujur salah. Jadi dua hal yang menjadi PR buat kita. Nah, ilmu syariat itu adalah menata bagaimana gawian zahir kita itu bujur. Sedangkan ilmu batin yang sering kita sebut dan diistilahkan oleh ulama ilmu tasawuf itu menata bagian dalam diri kita agar kada tersalah, jadi luar dalam kita benahi. Karena kayak apa aja umpama
seseorang itu ibadah zahirnya luar biasa, tapi hatinya bermasalah. Apakah karena inya ujub, atau karena inya sombong, atau menggawinya itu bukan karena Allah, berarti kan di dalamnya rusak. Maka semua ibadah zahir itu pun tidak akan berguna, akan sia-sia. Ini bisa temukan hadisnya, cukup panjang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam buku beliau Bidayatul Hidayah bagian akhir. Itu sudah kita baca kemarin kalau tidak salah. Nang amal seorang hamba sampai ke langit dunia dihamputakan, lolos ke langit kedua dunia, di langit kedua dihamputakan pula. Amal perbuatannya dibawa oleh malaikat bercahaya bergemuruh. Malaikat menghantarkannya begitu sangat banyak, tapi ternyata di langit ketiga mentok, hamputakan amalan ini kepada pemiliknya. Kenapa? Karena di hatinya masih ada sifat dengki, karena di hatinya masih ada sifat sombong. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, ilmu-ilmu yang dengan ilmu itulah apa yang dilakukan oleh orang yang menuju Allah itu, ujian kita itu menjadi berfungsi. Istilah obat itu ampuh. Hukiya an-Nashibliyah rahimahullah khadimah arba'ami'ati ustadin wa qala qara'tu arba'ata alafi hadisin thumma ikhtartu minha hadisan wahidan wa amiltu bih. Dihikayatkan bahwasanya Imam Asy-Syibli rahimahullah, beliau pernah berkhadam, berkhidmat kepada 400 orang guru. Jadi kada sedikit berisi guru 400. Tapi mun kita buka YouTube banyak banget. Namun bedanya kita ada berguru bujur-bujur, sekadar menonton aja. Jadi Imam Asy-Syibli ini pernah berguru 400 orang guru. Dan beliau berkata, qara'tu arba'ata alafi hadisin. Aku pun juga telah membaca sebanyak 4.000 buah hadis. 4.000 hadis sudah membaca. Membaca orang dulu itu adalah kayak kita. Kita membaca bila perlu aja, kebetulan ada hajat masalah tertentu buka kitab. Imam Al-Baihaqi, demikian juga imam hadis lainnya, itu baca kitab-kitab hadis itu mereka seperti baca Al-Quran. Dulu dari halaman pertama, kedua, ketiga, keempat sampai halaman terakhir habis diulanginya lagi. Makanya ilmu mereka mumpuni. Namun kita itu karena ada masalah yang ingin kita ketahui, itu pun kita buka daftar isi. Mana daftar isi itu yang berhubungan dengan masalah yang mencari. Maka yang tidak berhubungan dengan judul atau tema itu kada terbaca. Nah, itu bedanya. Makanya ilmunya pun juga kadang-kadang tanggung. Aku pernah berguru berkhidmat kepada 400 orang guru dan aku telah membaca 4.000 buah hadis. Tsumma ikhtartu minha, lalu aku pilih di antara 4.000 hadis tersebut hadisan wahidan, satu buah hadis, wa amiltu bihi, dan aku amalkan. Wa khallaitu ma siwa, sedangkan yang lainnya khallaitu, jadi kita tuh aku taruh ke samping aja dulu, sebuting aku amalkan. Kenapa? Bukan karena meninggalkan kandungan hadis yang lain, ternyata yang sebuting itu udah mewakili 3.999 hadis. Yang sebuting itu udah mewakili. Jadi yang hadis sebuting ini mewakili 3.399 buah hadis. Jadi bukan maksud beliau mencampakkan 3.999 hadis, tidak.
Akan tetapi beliau menemukan disebuting hadis ini telah mewakili 3.999 hadis. Kira-kira membayangkan karena kita kayak apa sidin membacanya sampai kawasidin menyimpulkan langkah itu. Melihat sebuting hadis ini mencakup 3.999. Kira-kira kita membayangkan kayak apa metode membacanya? Tentu ada mungkin cuma sekali. Apa hadis tersebut? Ujar sidin, li'anni ta'ammaltu, karena aku perhatikan hadis tersebut, fawajadtu khalasi, aku temukan khalasi wa najati, keselamatanku fihi, di dalam satu hadis itu. Khalas dengan najat itu maknanya sama. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fihi faktafaitu bihi. Dan adalah ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, semuanya itu masuk di dalam hadis tersebut, maka itu aku merasa sebuting hadis itu cukup. Apa bunyinya? Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, bersabda untuk beberapa orang sahabatnya, kepada sebagian sahabat. Apa jawaban? Ini mungkin amalkan, kita mau mengamalkan ini sudah mencakup mengamalkan 3.999 hadis. I'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Bekerjalah untuk duniamu seberapa banyak kita bekerja untuk dunia ini, bi qadri maqamika fiha, untuk seberapa lama nyawa tinggal di situ. Bekerjalah untuk duniamu seberapa lama engkau menetap di sana. Kekal ada? Ada. Maka disasadawi. Bekerjalah untuk duniamu biqadri maqamika, sekedar berapa lama kau menetap di sana. Kalau urusan dunia, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan bekerjalah untuk akhiratmu seberapa lama engkau akan tinggal di sana. Baqa itu kan kekal di sana. Sebulan kan? Setahun? Tidak ada batas waktu. Bahasa gini, nyawa di dunia bawaskan 1 bulan. Nyawa di akhirat bawaskan 1 bulan. Karena ada batas waktu. Nah, kira-kira nang mana nang didahulukan, nang mana nang diutamakan. Lalu wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah. Seberapa besar kita berbuat untuk Allah, seberapa besar hajatmu kepadanya. Seberapa besar hajatmu kepada Allah, maka sebesar itulah kau berbuat untuk Allah. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Kalimatnya perintah, tapi ini semacam gertakan. Berbuatlah untuk neraka. Silakan kau berbuat amalan-amalan ahli neraka, gawi sepuas hatimu. Seberapa banyak, seberapa kuat nyawa. Siapa yang kuat dalam neraka? Orang takut aja nggak apa. Maksudnya tidak ada orang yang sanggup di dalam neraka. Kenapa nyawa masih wani menggawi gawian yang memasukkan ke dalam neraka? Itu maksudnya. Menurut kata percaya juga. Obat nyamuk nang kayak apa itu? Nang obat nyamuk bakar, menyala, kacak lawan tangan. Jangan berlapis-lapis. Dan itu belum seberapa.
Di dalam Al-Quran diceritakan neraka aja sampai berlindung dari panasnya sholat. Itu neraka. Neraka aja sampai berlindung dari panasnya sholat. Jadi yang pertama, ujar Nabi, silahkan kau bekerja untuk dunia boleh, tapi sekedarnya seberapa lama kamu tinggal di dunia. Sedangkan untuk akhirat kamu harus sadar berapa lama nanti kamu menetap di sana. Maka berbuatlah untuk seberapa lama kau perlukan nanti tinggal di sana. Berbuatlah untuk Allah. Seberapa besar hajat kepada Allah, maka hajat kita benar-benar Allah. Artinya apa? Kalau sudah urusan Allah, maka jangan asal-asalan, jangan sepele. Walaupun kenyataannya memang kalau sudah urusan Allah, kita kayaknya model kayak Allah itu kurang lebihnya, masya Allah, kayak disepelekan. Hajatmu terhadap Allah itu begitu amat besar, maka berbuatlah untuk Allah sebesar hajatmu kepadanya. Kalau kamu melakukan perkara-perkara yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, silahkan. Sepuas-puasnya seberapa sanggup kau nanti menahan neraka. Dan faktanya tidak ada orang yang bisa menahan, maka jangan wani-wani. Ayyuhal waladu, wahai anakku, idza alimta hadzal hadis, apabila engkau telah mengetahui hadis ini, la hajata ilal ilmil katsir, maka tidak ada lagi hajat kepada banyak ilmu. Ini kan yo amalakan luar biasa sudah. Cuman kadang-kadang ambisi kita yang membuat kita ingin menambah, ada aja belum tak. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan perhatikanlah pada beberapa kisah-kisah yang lain. Apa kisahnya? Wa dzalika anna Hatiman al-Asam, yaitu bahwasanya seseorang yang bernama Hatim al-Asam kana min ashabi Syaqiq al-Balqi, termasuk salah seorang dari sahabat Syaqiq al-Balqi. Jadi Hatim al-Asam ini berkawan dengan Syaqiq al-Balqi. Semoga rahmat Allah dilimpahkan atas keduanya, rahmatullahi ta'ala alaihi. Fasa'alahu yawman Hatim al-Asam. Syaqiq al-Balqi bertanya kepada Hatim al-Asam. Ya Syaqiq al-Balqi, sahabtani mundu 30 sanah ma hasalta fiha. Dia ini sudah berkawan dengan ulun sejak 30 tahun yang lalu. Selawas kita berkawan, nanti yang dapat itu apa? Yang pian hasilkan dari pertemanan kita ini apa? Ujar Hatim al-Asam, yang menjawab, hasaltu thamaniyat fawaidah minal ilm. Aku mendapatkan 5 faidah dari ilmu. Wahiyat takfini min, dan thamaniyat 8 faidah daripada ilmu. Ya, ada 8 perkara yang daripada ilmu yang belum dapat dari dia wahai Syaqiq al-Balqi. Yang 8 itu takfini min, ulun merasa cukup bagi ulun untuk ulun ketahui. Bi anni arju khalasi wa najati fiha, karena ulun sangat berharap pada 8 perkara itulah ulun mendapatkan keselamatan. Khalas dan najat itu keselamatan. Lalu faqala Syaqiq, mahi, wahai Hatim al-Asam, napa 8 perkara itu? Hatim al-Asam pun kemudian menjawab, al-faidatul ula, faidah yang pertama, anni nadartu ilal khalqi, ulun perhatikan kepada manusia, faraitu bi kullin minhum mahbuban wa ma'syuqa, maka ulun lihat setiap mereka itu memiliki sesuatu yang dicintai dan dirindukan. Setiap orang itu diisi sesuatu yang sayangi dan dirindukan. Yuhibbuhu wa ya'shiquhu,
Wa ba'du dzalika al-mahbub, tapi yang disayangi dirindukan oleh manusia itu sebagiannya yusahibuhu ila mardil maut, ada yang mengawani sampai sebatas garing. Limbah garingnya akan mengawani ya, padahal sayang benar. Wa ba'duhu, dan sebagiannya lagi ila syafiril qabri, ada juga sebagiannya nan hakun mengawaninya sampai ke tepi lubang kubur. Limbah sudah sampai ke tepi lubang kubur, thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu, semuanya meninggalkan. Semuanya meninggalkan. Semuanya mulik dan meninggalkannya faridan wahidan, seorang diri. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, seikung-ikung kada dalam akun mengawaninya masuk ke dalam kubur. Saya mana lawan mobil, saya mana lawan harta, saya mana lawan bibi, saya mana lawan kawan, saya mana lawan HP. Dari sekian yang disayangi itu, kuperhatikan kawan namanya sayangi, sekalinya mengawaninya hakun sampainya garing, dimanya garing buka. Bini namanya puja-puja, siap berkorban dengan segala apapun, sayang yang luar biasa. Sekalinya nang bini hanya kau mengawani sampai pinggir lubang kubur aja. Mas sudah sampai ke lubang kubur, bulikannya. Padahal sayang banget, luar biasa. Patafakkartu, maka aku pun merenung. Wa qultu, aku berkata, afdalu mahbubil mar'i, nang layak disayangi oleh seseorang itu dan diperjuangkan mati-matian, tentunya ma yadkhulu fi qalbihi wa yu'amisuhu fi, adalah sesuatu yang siap umpat masuk ke dalam kubur dan menghibur. Nah, itu yang layak disayangi. Fama wajadtuhu ghairal a'malis shalihah, kulihat-lihat, kuperhatikan, maka tidak aku temukan kecuali hanya amal-amal soleh. Karena itulah ampih kubihiman menyayangi harta, ampih kubihiman menyayangi kawan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena semuanya itu ternyata ada namanya sampai aku garing, ampihnya mengawani. Ada yang sampai aku diantar ke kubur, tapi kadang mau juga masuk mengawani. Ternyata nang hakun mengawani adalah amal soleh. Berarti nang mesti harus kita rindukan, nang mesti harus kita sayangi, nang mesti harus kita perjuangkan adalah sesuatu yang mau mengawani kita sampai kita kubur, yaitu amal soleh. Fa'akhadtuha mahbuban li, maka kujadikanlah amal-amal soleh itu sesuatu yang aku sayangi, litakuna sirajan li qabri, agar amal-amal soleh itu menjadi lentera buatku di dalam kuburku, wa tu'anisuni fihi, dan dapat menghiburku selama di dalam kubur, wa la tatrukuni farida, dan tidak meninggalkanku seorang diri. Nah, ini yang dikutip oleh guru kamu. Nah, beliau bercerita, kawan ini ada 3 macam di sini. Masalah kemarin salatan seluntung, tapi ada 3 macam di sini. Nang semacam ketahuannya tuh karena nang 3 macam ini waktu kita tersandung pasal, tersandung hukum. Ada nang siku mbak kita kena terjerat kasus hukum, jangan siku saat panggilan pengadilan itu sampai jangan siku, adulah aku minta maaf, aku sakit parut, aku kada mengumpatikan mengawani sampai ke pengadilan. Hanya dapat surat panggilan pengadilan sudah, alasannya macam-macam, sakit parut lah, pehelaan lah, inilah, intinya kan hakun mengawani. Padahal tadi kosana kemarin salah sudah. Itu yang pertama. Ada juga aja sih hakun mengawani mengantarakan sampai ke pengadilan. Sampai pengadilan mengantarakan aja sih. Tapi ini sudah hendak masuk melalui pintu gedung pengadilan, membisiki, tidak ada janji lah lawan orang, tidak haur, tidak ada mengawaninya supaya datang. Ampun maaf, tidak. Ada juga kayak
Ada juga yang sanggup sampai ke dalam menjadi pendamping, ya pengacara, pendamping, melawan hakim, membela gugatan jaksa. Nah, yang mana kira-kira nang patut kita awali di sini? Itu bahasa guru kaku seperti itu. Guru kaku. Jelas umumnya kita waras di sini, nang kita kawan itu nang mau mendampingi kita sampai di kursi pesakitan. Kursi pesakitan. Nang pas dapat surat panggilan itu di sini itu gambaran kita sakit garing. Kan itu panggilan peringatan dari Allah, sakit garing. Di hati waktu kita sudah sakit garing, siapa yang masih bertahan? Siapa yang masih bertahan mendampingi kita? Tapi ada yang bukahan. Waktu kita sugih, Masya Allah, limbah sudah kita bangkrut, nah kelihatan bukahan. Ketahuannya di situ. Tapi ada juga limbah kita sudah sakit, miskin, masih tetap mendampingi. Itu biasanya bini anak itu mendampingi. Termasuk harta yang masih kita miliki, mobil. Sampai kita mati, keluarga, kawan yang masih menghadang, anak, mobil, mengantar sebenarnya sampai ke makbarah, sampai ke alqah. Tapi limbah sudah dikubur, pulihkan anak, bini, bulik, suami, bulik, membawa harta tadi membuat mantan, nang bertumbuhan itu gambaran sampai ke pintu pengadilan, membulikannya. Nang masuk sampai ke dalam kuburnya amal soleh. Nah itu nang menghadang, bahkan di dalam kitab At-Tazkirah itu digambarkan. Mereka hendak menghukum melalui kepala, sholat menghadang. Kata kawan, jangan sholat. Di tangan sedekah nang menunggu. Ada celah masuk untuk menghukum. Melalui untuk zikir kepada Allah nang menolongi. Nah itu gambaran yang disebutkan di dalam kitab At-Tazkirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, yang juga beliau menyusun kitab tafsir Ayatul Ahkam. Jadi amal soleh kita ini yang menawarkan sedekah di tangan berandakan, berangkat untuk menuju tempat-tempat majelis ilmu, termasuk untuk sholat berjamaah, itu berantaknya bertumbuhan di hati. Zikir itu di lidah, sholat itu di kepala ketika kita sujud di hadapan Allah. Semua bertumbuhan. Jadi malaikat yang hendak memberikan hukuman tadi dihadang oleh amal-amal soleh. Nah jadi menjadi guru kaku, mun kita waras kira-kira nang kita bela mati-matian itu mana jenis kawannya, mun kita warasnya sih. Karena waktu Isya sudah sampai, baru faedah yang pertama yang sempat kita baca pada pertemuan malam hari ini, masih tersisa 7 faedah. Tapi agar lebih memantapkan faedah yang pertama, ulun ulangi secara garis besar. Ujar hati Al-Hasan, kuperhatikan manusia masing-masing diisi sesuatu yang inya sayangi, beriman sesuatu yang inya rindukan, kemana-mana selalu bersama. Tapi yang disayangi itu ternyata puitihi ada yang mau mengawalinya sampai yang garingnya, limbah garing bukaan. Ada yang mau mengawalinya sampai di tepi lubang kubur, limbahnya sudah dimasukkan, bulikan. Lalu aku berpikir, pantaslah disayangi hal-hal yang sampai garing bukanya. Ada juga yang bertahan tapi sampai garing kuburnya, kira-kira pantaskah itu kita bela-belain? Maka aku cari-cari apa kira-kira yang memang layak kita sayangi, layak kita rindukan. Oh ternyata adalah sesuatu yang sanggup masuk menemani ke dalam kubur. Aku cari-cari ujian hati merasa satu-satunya adalah amal soleh. Maka dari itu sejak saat itu aku tanamkan dalam hati pikiranku untuk menjadikan setiap kesempatan berbuat baik, beramal soleh adalah kesempatan emas yang tidak boleh sia-siakan. Karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Sedangkan kita terus berjalan, waktu berputar, biar kita berganda di tempat ininya, waktu tetap berputar.
dan kematian pasti semakin dekat. Nah, itu hikmah faedah yang pertama. Mudah-mudahan kita mengamalkan. Ini yang dapat Ulun sampaikan. Jika ada salah dan khilafnya mohon ampun, mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari dia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum.